the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2436. Masun Henry, metode bintang surgawi hanya dapat membawa kalian ke tahap alam suci. Apakah kalian bersedia berlatih dengannya? Iwan bertanya. Meskipun Iwan sangat ingin meningkatkan tingkatan kekuatan mereka dengan metode bintang surgawi, itu hanyalah rencananya dan karena ada batasan dalam metode bintang surgawi, Iwan tidak dapat memaksa mereka untuk menerimanya. Tentu saja kami bersedia melakukannya, yang lain mengangguk. Masun, Spencer, dan yang lainnya terlalu lemah karena mereka semua berada di tahap alam Augana. Tanpa metode bintang surgawi, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tahap alam yang munah dalam hidup mereka. Namun selama mereka mempelajari metode bintang surgawi dari Iwan, mereka dapat dengan mudah mencapai tahap alam yang munah dan bahkan mungkin mencapai tahap alam suci yang legendaris itu. Siapapun akan mati demi kesempatan itu, jadi mereka tidak bisa menolaknya. Henry dan Candil berbagi pemikiran yang sama. Meskipun keduanya telah mencapai tahap alam yang munah, mereka sudah tua dan kesehatan mereka memburuk. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mereka hanya akan mampu mencapai level berikutnya, bahkan jika mereka terus berlatih dan mencapai tahap alam suci, sangatlah kecil kemungkinannya. Dengan bantuan metode bintang surgawi, ada kemungkinan besar mereka bisa mencapai tahap alam suci, jadi itu bukanlah pilihan yang sulit untuk diambil. Metode absolut sangatlah langka dan praktisi bila diri manapun pasti bermimpi untuk mendapatkannya. Karena Iwan bersedia memberikannya metode absolut kepada mereka, ini adalah kesempatan besar bagi mereka semua dan akan sangat bodoh jika mereka membiarkannya. Begitu saja. Baiklah kalau begitu, karena kalian semua ingin belajar, saya akan mengajari kalian metode bintang surgawi. Pastikan untuk menghafalnya, kata Iwan sebelum membacakan rincian metode bintang surgawi. Masun, Henry, dan yang lainnya menenangkan diri dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mereka semua hafal metodenya, Iwan berkata sambil berpikir, mulai besok kalian semua akan berlatih di sini pada siang hari sehingga kalian tidak perlu pergi ke kantor. Metode bintang surgawi unik dan mengharuskan praktisi bela diri yang mempraktikannya untuk menyerap energi cahaya dari bumi. Karena energi cahaya di atmosfer paling kuat di siang hari, ini adalah waktu terbaik bagi Henry dan yang lainnya untuk berlatih. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk membebaskan mereka dari tugas mereka dan tetap berada dalam lingkaran untuk berlatih, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan lebih cepat. Meskipun Henry dan Candil bertanggung jawab melindungi Tari dan yang lainnya, Bos Selatan terluka parah dan memerlukan setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Iwan berasumsi bahwa Tari dan yang lainnya akan aman tanpa ancaman dari Bos Selatan. Oleh karena itu, Iwan menyimpulkan bahwa dia dapat membiarkan Henry dan Candil melepaskan diri dari tugas mereka untuk melindungi para wanita. Namun jika terjadi situasi yang tidak terduga, Iwan memutuskan untuk mencari bantuan dari keluarga Gumelar untuk melindungi para wanita sampai Henry dan Candil selesai dengan pelatihan mereka. Dengan begitu semuanya akan beres. Bab 2437. Ya Tuan, Masun dan yang lainnya setuju. Mereka semua tahu bahwa Iwan bermaksud agar mereka tetap berada di gunung untuk fokus pada latihan mereka. Karena mereka hanya dapat melihat hasilnya dalam waktu singkat jika tidak ada gangguan. Selain itu, lingkaran konvergensi cahaya dapat mengumpulkan energi cahaya dari atmosfer yang sesuai dengan persyaratan metode bintang surgawi. Tetaplah berada dalam lingkaran konvergensi cahaya dan lingkaran konvergensi energi untuk berlatih, dan itu akan meningkatkan efektivitas pelatihan kalian, tambah Iwan. Dia datang jauh-jauh untuk menanam lingkaran konvergensi cahaya di sini untuk meningkatkan kekuatan Candil, tetapi juga karena dia berencana untuk menyerahkan metode bintang surgawi kepada yang lain selama ini dan berencana agar mereka tetap di sini untuk pelatihan mereka. Mengingat kekuatan kedua lingkaran tersebut bahwa hanya akan membuat lompatan dalam pelatihan mereka dalam waktu singkat.
Tuan Gusnadi, saya punya pertanyaan. Jika kita fokus dalam berlatih dengan metode bintang surgawi, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai tahap alam suci? Masun bertanya dengan penuh harap. Tentu saja dia bukan satu-satunya karena Henry, Spinsel, dan yang lainnya sangat ingin mencapai tahap alam suci itu. Kalian ingin pergi ke tahap alam suci? Ini tidak semudah itu. Metode bintang surgawi adalah jalan pintas, tetapi seni bela diri membutuhkan kerja keras. Jika kalian ingin mencapai tahap alam suci, kalian memerlukan setidaknya beberapa tahun dan kamu juga membutuhkan bakat untuk itu, jelas Iwan. Metode bintang surgawi bukanlah jalan pintas bagi semua orang dan itu hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas upaya mereka. Namun kecil kemungkinannya mereka bisa mencapai tahap alam suci atau tahap sain. Setidaknya untuk saat ini. Apakah mereka dapat mencapainya hanya tergantung pada bakat mereka. Oh begitu, Masun dan yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak realistis. Memang benar, Iwan tidak akan terkalahkan jika metode bintang surgawi dapat menghasilkan praktisi bela diri di tahap alam suci dengan mudah. Baiklah, aku akan memberimu tugasmu, Masun, Spinsel, dan kalian semua punya waktu 2 bulan untuk mencapai tahap alam yang muna. Kalian boleh meninggalkan gunung segera setelah kalian mencapai tujuan itu, kata Iwan kepada Masun, Spinsel, dan yang lainnya. Dengan situasi komunitas bawah tanah yang stabil saat ini, tidak akan ada masalah yang muncul setidaknya selama beberapa bulan ke depan. Jadi Iwan tidak terburu-buru untuk Masun menggantikan bos selatan dan bersedia menunggu sampai Masun mencapai tahap alam yang muna untuk melakukannya. Selain itu, Iwan bermaksud agar Leo dan Austin membantu Masun dalam mengendalikan komunitas bawah tanah. Selama mereka bertiga berada di tahap yang muna, keselamatan mereka akan terjamin. Henry, misimu saat ini adalah membawa dirimu ke tahap puncak alam yang muna ya. Jangan mengecewakanku, kata Iwan dan menoleh ke arah Henry dan Candil dengan antisipasi. Di antara bawahannya, Henry dan Candil adalah praktisi bela diri terkuat yang telah mencapai tahap menengah alam yang muna dan tahap awal yang muna. Candil baru saja mencapai tahap menengah yang muna dengan bantuan pil matahari dan Iwan berharap keduanya bisa. Dia membutuhkan mereka untuk berhasil sehingga mereka dapat sepenuhnya mampu melindungi para wanita jika bos selatan kembali ke wilayah selatan untuk melakukan pembalasan. Bab 2438. Ya, jangan khawatir Tuan Gusnadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda, kata Masun, Henry, dan yang lainnya. Tentu, mari kita semua kembali sekarang, bersiaplah malam ini. Dan mulai besok kalian semua akan menginap di sini, kata Iwan. Saat itu dia teringat sesuatu dan ragu untuk berbicara. Mengenai pembatasan metode bintang surgawi, ada cara untuk mengatasinya. Ketika energi cahaya dalam diri Henry dan yang lainnya mencapai puncaknya, dia dapat menemukan harta karun yang mengandung energi gelap untuk menetralkan energi cahaya di dalam diri mereka, sehingga membantu mereka melewati tahap alam sain. Tetap saja, harta karun yang mengandung energi gelap sangatlah sulit didapat dan mereka baru saja mulai berlatih dengan metode bintang surgawi. Jadi Iwan tidak terburu-buru memberitahu mereka tentang hal itu. Iwan selalu bisa menunggu sampai mereka mencapai tahap alam suci. Bingung dengan sikap diamnya Iwan, yang lain bertanya, Tuan Gusnadi, Anda sedang mikirkan apa? Oh, tidak apa-apa, ayo kembali. Iwan tersenyum dan kembali ke villa bersama Henry dan yang lainnya. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Selama waktu itu, Henry, Masun, dan yang lainnya mengikuti perintah Iwan dan dilatih menggunakan metode bintang surgawi tanpa lelah. Dengan bantuan lingkaran konvergensi cahaya dan konvergensi energi, mereka semua membuat kemajuan besar dalam pelatihan mereka. Sementara itu, Iwan dan orang kepercayaannya juga tidak beristirahat. Pada siang hari mereka bekerja dan menangani urusan di perusahaan. Pada malam hari mereka berkumpul untuk berlatih dengan mutiara spiritual. Rina yang paling berbakat di antara mereka semua naik ke tahap semi alam Augana dengan bantuan pil Motherwood. Dengan berlatih keras selama beberapa waktu, dia menerobos penghalang antar negara dan antar basis kultivasi dan naik ke tahap menengah alam Augana. Yuni dan Ratna sebaliknya, keduanya mencapai tahap puncak alam Rigana dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap semi alam Augana. Begitu mereka mencapai kondisi tersebut, mereka dapat menggunakan pil energi murni tertinggi untuk mencapai tahap awal alam Augana.
Tari yang memulai pelatihannya lebih lambat dari yang lain dan Iwan yang hanya fokus pada seni bela diri di kemudian hari, keduanya mencapai tingkat penguasa tingkat lanjut dan keduanya hampir mencapai tahap puncak alam Rigana. Tentu saja juga ada Rizka. Agus menyetujuinya untuk terus tinggal di villa Iwan dan dia berlatih bersama kelompok tersebut selama beberapa minggu terakhir. Karena itu dia juga naik ke tahap akhir alam Augana dari tahap menengah alam Augana. Dengan Iwan yang telah mempelajari seni bijak sebagai pengecualian, tari dan yang lainnya sebagian besar berada di tahap alam Rigana atau tahap alam Augana, yang masih jauh dari kekuatan praktisi bela diri generasi tua. Namun di antara generasi muda, mereka semua dapat dianggap sebagai praktisi bela diri terbaik, terutama Rizka dan Rina yang berada di tahap menengah alam Augana dan tahap akhir alam Augana. Situasi Iwan unik dan selain dia, bahkan Yuda yang dikenal sebagai praktisi bela diri paling berbakat di generasi termuda, tidak mampu bersaing dengan Iwan. Dan juga tidak mampu bersaing dengan mereka. Ini menunjukkan betapa berbakatnya Rizka dan Rina. Dengan demikian, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dan bekerja, dan grup tersebut mendapatkan masa damai yang layak. Bab 2439. Halo Tuan Morrison, ada yang bisa saya bantu? Iwan langsung melanjutkan pembicaraan begitu dia menjawab panggilan tersebut. Dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang bagaimana Hugo menelponnya. Kembali pada kampanye penjualan kedua grup Bio Farma, Hugo melakukan perjalanan dari wilayah barat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut dan membeli beberapa pil pemeliharaan energi. Begitu Hugo menyaksikan kekuatan pil alkimia, dia meminta kolaborasi bisnis dengan grup Bio Farma yang ingin membantu memperluas pasarnya di wilayah barat. Pada saat itu, Iwan kekurangan bahan mentah, bahan jamu, dan permintaan akan pil alkimia sangatlah besar. Jadi Iwan ingin menolak Hugo. Namun Hugo mengusulkan untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan untuknya, yang menyebabkan Iwan berubah pikiran. Iwan memberi Hugo daftar herbal pada saat itu dan keduanya mengkonfirmasi keinginan untuk berkolaborasi. Karena Hugo menelpon, Iwan berasumsi bahwa dia menelpon tentang kolaborasi tersebut. Oh, ini masalahnya, Tuan Gusnadi. Saya telah mengumpulkan semua ramuan yang Anda butuhkan dan saya bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan dengannya? Haruskah saya mengirimkannya ke wilayah selatan untuk Anda atau Anda akan datang ke wilayah barat untuk mengambilnya? Hugo bertanya. Tepat sesuai prediksi Iwan, Hugo sudah mengumpulkan semua ramuan yang dia butuhkan dan menelpon untuk memberitahu Iwan tentang hal itu. Sebelum menanyakan rencananya, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi ke wilayah barat. Iwan berkata setelah mempertimbangkan beberapa saat. Grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group mengakar di wilayah selatan dan keduanya mencapai prestasi besar. Mustika Ratu Group bahkan menjadi perusahaan kosmetik terkemuka di wilayah tersebut. Jadi sudah waktunya untuk mulai mempertimbangkan ekspansi ke wilayah lain. Memanfaatkan kesempatan bekerja sama dengan Hugo, Iwan memutuskan untuk mengunjungi wilayah barat untuk menjelajahi wilayah tersebut guna mencari peluang untuk mengembangkan bisnisnya di sana. Begitu Iwan berhasil merebut pasar wilayah barat, ia dapat mempertimbangkan untuk memperluas ke wilayah lain. Hal ini sangat sesuai dengan rencana pengembangan grup Mustika Ratu dan grup Bio Farma. Terlebih lagi, sejak dia melukai Bos Selatan dan Bos Selatan telah menghilang. Untungnya, pengawal naga cukup mampu untuk menyimpulkan bahwa Bos Selatan kemungkinan besar melarikan diri ke wilayah barat, meski gagal menemukannya. Farid memberitahu Iwan tentang temuan ini beberapa hari yang lalu. Jadi Iwan bermaksud pergi ke wilayah barat untuk mencari petunjuk apapun terkait keberadaan Bos Selatan. Jika Iwan cukup beruntung bisa melacak Bos Selatan, dia bisa mengambil kesempatan untuk melenyapkannya untuk selamanya. Tentu Tuan Gusnadi, kapan Anda akan datang? Aku akan datang menjemputmu, katanya Hugo. Besok saya akan menelponmu begitu saya tiba, kata Iwan. Setelah itu keduanya mengakhiri panggilan. Bab 2440. Iwan, ada apa? Apakah kamu akan pergi ke wilayah barat? Tari dan yang lainnya bertanya setelah Iwan mengakhiri panggilan itu. Ya, Tuan Morrison sudah menyiapkan jamu yang saya butuhkan, jadi saya akan pergi ke wilayah barat besok untuk memperluas pasar grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group.
Iwan menjelaskan dan menyebutkan secara singkat rencananya untuk mengembangkan bisnisnya. Oh, jadi begitu, kesadaran muncul di benak para wanita itu. Karena grup Bio Farma dan Mustikarato Group telah mencapai kemajuan besar di wilayah selatan, langkah mereka selanjutnya adalah memperluas ke wilayah lain yang akan menguntungkan masa depan mereka. Iwan, kenapa aku tidak pergi bersamamu besok? Menetapkan cabang tidaklah mudah, jadi terlalu banyak yang harus kamu lakukan sendiri. Aku akan pergi bersamamu dan meringankan sebagian bebanmu, kata Tari. Ya, aku juga ingin ikut denganmu, Yuni menimpali. Tari adalah presiden grup Mustikarato dan dia adalah penanggung jawab grup Bio Farma. Jika Iwan ingin mendirikan cabang untuk grup Bio Farma dan Mustikarato Group di wilayah barat, sebaiknya dia mengajak mereka. Dengan kemampuan manajemen mereka, Iwan akan lebih nyaman dengan bantuan mereka. Tidak, kita tidak tahu apa-apa tentang wilayah barat. Saya pergi ke sana untuk membuat pil dan melihat-lihat setelah saya selesai. Dan memiliki pemahaman umum tentang tempat itu. Kalian semua boleh ikut, kata Iwan. Dia menuju wilayah barat untuk memahami dinamika kekuatan di sana. Jika memungkinkan, dia ingin menggunakan strategi yang sama, mengakuisisi perusahaan kosmetik dan perusahaan farmasi di sana. Hal ini akan menghemat banyak waktu ketika mereka akhirnya memulai cabang untuk grup Mustikarato dan grup Bio Farma di sana. Begitu Iwan memahami situasi di wilayah barat, akan lebih aman bagi Tari dan yang lainnya berada di sana. Itu mungkin benar, tapi jika kamu pergi ke wilayah barat, bukankah lebih baik jika kami berkeliling untuk membantu memberimu saran? Tari dan Yuni menyarankan. Mustahil, Tari, Yuni, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi aku telah diberitahu bahwa Bos Selatan kemungkinan besar telah melarikan diri ke wilayah barat. Jika kalian berdua mengikutiku ke sana dan Bos Selatan mengetahui hal ini, dia mungkin akan mencoba menyakiti kalian. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolaknya sekali lagi. Ia tahu bahwa Tari dan Yuni akan sangat membantu jika ia ingin mengembangkan bisnisnya ke wilayah barat. Namun Iwan tidak bisa membahayakan keselamatan mereka. Mempertimbangkan keluhan antara dirinya dan Bos Selatan, begitu Bos Selatan mengetahui perjalanan mereka, dia akan melakukan segala daya untuk membalas dendam. Bos Selatan tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Iwan, jadi dia kemungkinan besar akan berusaha keras atau menangkap Tari dan Yuni untuk memeras Iwan agar membebaskan Roni. Hal itu tentu saja akan membahayakan mereka.